I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that damn. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pasar modal konvensional dan juga pasar modal syariah. Pertama-tama pengertian pasar modal. Menurut KBBI, pasar modal adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka 1 tahun ke atas. Umumnya yang termasuk pihak penawar adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank tabungan lainnya. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Berikutnya manfaat dan fungsi pasar modal. Pasar modal bermanfaat sebagai penyedia sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha, sekaligus memungkinkan alokasi dana secara optimal, memberikan wahana investasi yang beragam bagi investor sehingga memungkinkan untuk melakukan diversifikasi. Sementara fungsi pasar modal yaitu sebagai sarana penambah modal bagi usaha, sebagai sarana pemerataan pendapat, sebagai sarana penciptaan tenaga kerja, sebagai sarana peningkatan pendapatan negara, dan juga sebagai indikator perekonomian negara. Sejarah dan struktur pasar modal di Indonesia. Dalam sejarah pasar modal Indonesia, kegiatan jual beli saham dan obligasi dimulai pada abad ke-19. Menurut buku Advantage yang dikeluarkan oleh Vereniging voor den Advantage pada tahun 1939, jual beli efek telah berlangsung sejak 1880. Pada tahun 1912, Amsterdam Effectenders dirikan cabang bursa efek di Batavia. Di tingkat Asia, bursa Batavia tersebut merupakan yang tertua keempat setelah Bombay, Hong Kong, dan Tokyo. Sebagai salah satu sumber dana adalah dari para penabung yang telah dikerahkan sebaik-baiknya. Para penabung tersebut terdiri dari orang-orang Belanda dan Eropa lainnya yang penghasilannya sangat jauh lebih tinggi dari penghasilan penduduk pribumi. Atas dasar itulah, maka pemerintah kolonial waktu itu mendirikan pasar modal. Adapun beberapa struktur pasar modal di Indonesia yaitu sebagai berikut. 1. Bapepam. 2. Bursa Efek. 3. Lembaga clearing dan penjamin. 4. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian. 5. Perusahaan efek. 6. Lembaga penunjang. 7. Profesi penunjang. 8. Emiten. 9. Perusahaan publik. Dan terakhir adalah reksadana. Konsep dan prinsip dasar pasar modal syariah. Definisi mengenai pasar modal syariah memberikan pembeda antara pasar modal konvensional dan pasar modal syariah, yaitu terdapat pada instrumen-instrumen yang berprinsip syariah. Instrumen saham dalam pasar modal bersifat kepemilikan diwujudkan dalam bentuk saham, sedangkan bersifat hutang dalam bentuk obligasi. Instrumen saham dalam pasar modal bersifat kepemilikan diwujudkan dalam bentuk saham, sedangkan bersifat hutang dalam bentuk obligasi. Dalam pasar modal syariah terdapat instrumen khusus tersendiri, yaitu saham syariah, obligasi syariah atau sukuk, dan reksadana syariah. Perbedaan antara pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Perbedaan antara pasar modal konvensional dan pasar modal syariah yaitu sebagai berikut. Pasar modal syariah efek yang diperdagangkan haruslah dari perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaannya, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan dalam pasar modal biasa tidak ada aturan yang mengatur tentang kegiatan operasional perusahaan. Kemudian, indeks harga saham konvensional antara lain
JHSG, LQ 45, Kompas 100, dan lain-lain. Sedangkan indeks harga saham syariah yaitu JII atau Jakarta Islamic Index dan DES atau Daftar Efek Syariah.